Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, di mana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan izin untuk bisnis apotek, di mana di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya untuk membangun bisnis apotek, seperti apa syaratnya dan bagaimana penjelasannya. Nah, akan kami jawab lengkap di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang penasaran nih bagaimana sih cara membangun bisnis apotek, atau kalian sudah punya apotek, untuk mengembangkannya seperti apa, akan kami jelaskan di video kita kali ini. Jadi yuk saksikan video sampai dengan selesai, dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarla Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami neraca, emang pentingnya punya izin apotek? Terus ngurusnya bayar nggak sih? Nah jadi sahabat, jawabannya adalah iya nih. Penting banget ya untuk izin apotek untuk bisnis kalian itu jadi lebih legal, aman, dan juga dipercaya oleh pelanggan, karena sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Nah tanpa izin nih, apotek itu bisa kena sanksi atau bahkan ditutup. Nah untuk biaya sendiri beda-beda nih, tergantung dari daerah. Ada yang gratis, tapi ada juga yang kena biaya administrasi dan verifikasi. Jadi sebaiknya tanya dulu nih ke dinas kesehatan atau PTSP setempat biar lebih jelas. Next pertanyaan, kami neraca, emang kalau mau buka apotek perlu izin apa aja sih? Jadi sahabat, ada dua izin utama nih yang harus kakak urus biar apoteknya bisa jalan dengan legal. Yang pertama itu adalah surat izin apotek atau SIA. Ini ibarat izin usahanya buat tempat apoteknya. Jadi apoteknya itu diakui resmi oleh pemerintah. Yang kedua adalah surat izin praktek apoteker atau SIPA. Nah ini adalah izin orangnya, khusus buat apotekernya ya, biar bisa praktek di apotek tersebut. Nah ilustrasi prosesnya seperti ini nih. Kakak siapkan tempat usahanya plus kerjasama dengan apoteker. Lalu urus SIA ini buat apoteknya, apotekernya urus SIPA buat dirinya. Nah kalau dua-duanya sudah ada, barulah apotek itu bisa buka secara legal. Next pertanyaan, kami race, siapa sih yang harus ngurus izin buka apotek? Pemiliknya atau apotekernya? Jadi sahabat, keduanya ini punya peran masing-masing ya. Pertama, pemilik apotek ini bertanggung jawab urus surat izin apotek atau SIA ini buat izin tempat usahanya ya. Yang kedua, apoteker juga wajib punya surat izin praktek apoteker atau SIPA. Nah ini buat izin si apotekernya sendiri biar bisa praktek. Jadi nih intinya, pemilik apotek harus kerjasama dengan apoteker yang punya SIPA. Nah dua-duanya ini kerja bareng supaya apoteknya bisa beroperasi secara resmi dan juga legal. Next pertanyaan, kami race, dokumen apa saja sih yang biasanya itu harus disiapkan buat ngurus izin apotek ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan izin apotek nih perlu menyiapkan sejumlah dokumen penting nih, seperti surat permohonan izin, fotokopi KTP NPWP pemiliknya, kemudian STRA dan izin apoteker, SIPA, surat kerjasama antara pemilik dan apoteker, kemudian denah bangunan, daftar peralatannya, surat keterangan sehat, surat pernyataan komitmen di SIPNAP, dokumen lingkungan seperti FPPL, serta dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan dari masing-masing daerah ya. Next pertanyaan, kami race, bagaimana sih proses pengajuan izin apotek ini? Jadi sahabat, proses pengajuan izin apotek ini dimulai dengan mendaftar dan membuat akun di OSS, lalu membuat NIB, mengajukan SIPA untuk apoteker, lalu mengurus dokumen lingkungan seperti SPPL, nah kemudian mengajukan SIA ke dinas kesehatan atau PTSP. Nah setelah itu nih, nanti tim teknis itu akan memeriksa lokasi dan kelengkapan berkasnya, dan jika semuanya memenuhi syarat, izin apotek akan diterbitkan.
Next pertanyaan, Kamera C, kalau mau buka apotek, lokasi dan saran itu harus kayak gimana sih? Jadi sahabat, nih ada beberapa syarat penting ya yang harus dipenuhi soal lokasi dan juga sarana apotek. Yang pertama nih, lokasi apotek itu harus bisa dibuktikan dengan geotek atau titik lokasi GPS. Kemudian harus ada surat pernyataan bahwa apotek ini bukan di dalam rumah sakit. Lalu punya denah bangunan yang jelas termasuk ruang tunggu, display obat, tempat terima resep, dan juga ruang konseling. Dan juga lengkapi data sarana, prasarana, dan juga peralatan apoteknya. Terakhir nih, apotek juga harus punya papan nama apotek dan papan nama praktek apoteker yang jelas dan terlihat oleh masyarakat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat SDM atau orang-orangnya kalau mau buka apotek? Jadi sahabat, syarat SDM apotek itu penting banget ya, dan ini yang harus kalian siapkan. Pertama, harus ada struktur organisasi yang jelas nih, termasuk apoteker penanggung jawabnya, direktur ya kalau bukan usaha perorangan, kemudian tenaga teknik kefarmasian atau TTK, asisten, dan juga staf administrasi kalau ada. Nah, apoteker ini bertanggung jawab harus WNI ya sahabat, dan punya KTP, STRA, dan juga SIPA. Nah, jumlah apoteker dan TTK ini harus sesuai dengan jam buka apotek. Jadi kalau apoteknya buka full, SDM-nya juga harus siap full. Nah, semua apoteker dan TTK ini wajib punya surat izin SIPA yang masih berlaku tentunya. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih cara ngajuin izin apotek lewat OSS? Ribet nggak ya kira-kira? Tenang kak, nggak ribet kok. Cukup daftar akun di OSS Register ya, kemudian login ke OSS-nya, pilih tambah bidang usaha, cari kodenya 47721 atau ketik apotek. Nah, lalu isi data usaha seperti modal dan operasional, upload dokumen persyaratan, klik proses perizinan berusaha, lalu pilih SPPL, centang semua kolom pernyataan mandiri, dan terakhir klik terbitkan perizinan berusaha untuk langsung cetak NIBKK ya. Next pertanyaan, Kamera C, berapa lama sih emang proses pengajuan izin apotek lewat OSS ini? Jadi sahabat, biasanya itu waktu sekitar 3 bulan ya. Prosesnya meliputi pertama nih, pengajuan dan verifikasi dokumen. Setelah itu ada visitasi atau pengecekan lapangan dari Dinkesnya maksimal dalam 14 hari kerja. Lalu penerbitan sertifikat standar dan persetujuan dari PTSP. Nah, terakhir nih, izin apotek ini akan muncul di sistem OSS dalam 7 sampai dengan 14 hari kerja setelah disetujui. Next pertanyaan, Kamera C, ngurus izin apotek lewat OSS itu bayar nggak sih? Terus kalau bingung, nanyanya kemana ya? Jadi sahabat, ngurus izin apotek lewat OSS ini gratis ya, alias tidak dipungut biaya nih. Nah, tapi tetap cek info terbaru di situs resmi ya, karena kebijakan bisa aja berubah. Nah, kalau kakak mengalami kendala atau bingung soal prosesnya, bisa langsung hubungi dinas kesehatan setempat atau dinas PTSP di daerah, atau bisa juga datang langsung ke kantor mereka, atau juga bisa kami bantu sahabat untuk pendaftaran OSS mah. Nah, seperti itu sahabat ya. Untuk konsultasi gratis silakan WA kami, nomornya yang ada di layar. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih prosedur umum buat ngajuin izin apotek ke dinas kesehatan? Jadi sahabat, prosesnya ini nggak ribet ya, asal langkah-langkahnya diikuti nih. Nah, urutannya seperti ini sahabat. Pertama, apoteker penanggung jawab itu mengajukan permohonan ke kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota setempat. Lalu mengisi formulir permohonan secara lengkap dan benar, dan lampirkan semua dokumen syarat administrasinya. Nanti tim dinas kesehatan ini akan verifikasi berkas dan kunjungan ke lokasi apotek buat memastikan tempat dan juga fasilitasnya sesuai. Nah, kalau semuanya oke, kepala dinas kesehatan ini akan menerbitkan surat izin apotek. Ingat ya, izin ini atas nama apoteker dan nggak bisa dipindah tangankan ke orang lain. Next pertanyaan, Kamera C, proses pengajuan izin apotek itu butuh waktu berapa lama ya, dan bayar nggak sih? Jadi sahabat, proses pengajuan izin apotek ini biasanya memakan waktu ya kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 4 minggu. Tergantung nih apakah dokumennya sudah lengkap dan jadwal kunjungan lapangan dari dinas kesehatannya penuh atau tidak. Nah, soal biaya, umumnya sih nggak dikenakan biaya alias gratis ya. Tapi ada juga nih daerah yang mungkin menerapkan biaya administrasi ringan atau retribusi. Jadi sebaiknya kalian cek langsung ke dinas kesehatannya di daerah masing-masing ya, agar lebih pasti. Next pertanyaan, Kamera C, selain dokumen nih, apakah ada syarat khusus enggak sih buat mendirikan apotek ini? Jadi sahabat, jawabannya selain dokumen administratif, ada juga nih persyaratan teknis yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah lokasi apotek ini nggak boleh di dalam pusat perbelanjaan, kecuali ada izin khusus dari pemerintah daerah. Kedua, bangunannya ini harus permanen, aman, nyaman, serta mudah diakses ke semua kalangan. Wajib juga punya ruang tunggu, ruang pelayanan resep, ruang konseling, penyimpanan obat, dan juga fasilitas sanitasi yang memadai. Nah, harus juga dilengkapi peralatan apotek seperti rak obat, meja kerja, komputer, alat ukur suhu, dan juga alat komunikasi. Dan pastinya nih harus ada SDM yang sesuai, yaitu adalah apoteker penanggung jawab dan tenaga teknis kefarmasian serta tenaga admin
admin yang kompeten sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih persyaratan administrasi untuk ngiris izin apotek ini? Jadi sahabat, supaya izin apotek ini bisa diproses, kakak perlu menyiapkan beberapa dokumen administrasi penting ya. Antara lain pertama, surat permohonan dari apoteker ini atau pimpinan PT Yayasan atau Koperasi. Nah, kemudian surat perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris, kemudian dokumen lingkungan SPPL untuk perpanjangan izin, perlu juga dokumen izin lama yang masih berlaku, self assessment di aplikasi Simona, laporan akhir penyelenggaraan apotek, dan surat pernyataan komitmen registrasi apotek di aplikasi Sipnap nih sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih bedanya bisnis apotek sebelum dan sesudah punya izin resmi? Jadi sahabat, sebelum punya izin ya, apotek itu dianggap ilegal dan nggak boleh buka dan jual obat secara sah, berisiko kena sanksi hukum atau ditutup paksa, nggak dipercaya pelanggan, dan nggak bisa kerjasama dengan distributor resmi nih. Tapi setelah punya izin nih, apotek itu jadi lebih legal, terpercaya, bisa beroperasi dengan tenang sesuai aturan, dipercaya masyarakat, dan dapat akses ke distributor resmi dan program pemerintah, serta lebih mudah berkembang dan buka cabang ke depannya nih sahabat. Kalian mau kan? Next pertanyaan, Kamera C, apakah semua UMKM ini wajib punya izin apotek? Jawabannya, enggak semua UMKM wajib punya izin apotek ya kak. Izin apotek ini hanya wajib buat UMKM yang ingin menjalankan usaha di bidang apotek, yaitu menjual obat, alat kesehatan, dan memberikan layanan kefarmasian. Nah, kalau UMKK ini buka di bidang ini, misalnya kuliner, fashion, nggak perlu izin apotek. Tapi kalau kakak ingin buka usaha apotek, nah izin ini wajib supaya usaha kakak itu legal dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Kamera C, gimana sih caranya biar urus izinnya ini nggak ribet dan tetap hemat biaya? Jadi sahabat, punya izin apotek itu wajib ya dan penting banget nih, karena pertama, menjamin apoteknya itu legal dan diakui pemerintah, meningkatkan kepercayaan pelanggan karena apoteknya diawasi dan mengikuti standar. Lalu bisa bekerja sama nih dengan distributor obat resmi, bisa juga ikut program-program dari pemerintah. Nah, kalau nggak punya izin, apotek itu dianggap ilegal dan juga beresiko, bisa ditutup paksa nih oleh pihak berwenang, kena denda atau sanksi hukum, dan juga pastinya kehilangan kepercayaan masyarakat dan gagal dapat akses ke produsen atau distributor resmi. Next pertanyaan, Kamera C, saya nih UMKM pemula, gimana sih caranya biar izin apoteknya ini nggak ditolak dan prosesnya lancar? Jadi sahabat, biar izin apoteknya nggak ditolak dan prosesnya lancar, ikuti langkah-langkah ini ya. Pertama, pastikan semua syaratnya itu lengkap, baik dokumen administrasi maupun teknis, lokasi bangunan, SDM, peralatan, dan lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan apoteker yang punya STRA dan SIPA aktif ya, karena apotek itu wajib ada penanggung jawab apotekernya. Yang ketiga, gunakan lokasi dan bangunan yang sesuai aturan, misalnya bukan di dalam mall kecuali ada izin khusus, dan juga punya ruang pelayanan yang sesuai standar. Lalu daftar lewat OSS dengan benar, jangan sampai ada data yang salah ataupun kurang. Ikuti setiap tahapan dari Dinas Kesehatan dengan tertib, termasuk saat verifikasi lapangan, dan jangan ragu konsultasi ke Dinkes atau konsultan legal usaha kalau bingung, daripada nanti salah langkah dan akhirnya ditolak izinnya. Next pertanyaan, Kamera C, kalau saya mau jualan apotek secara online, apa tetap perlu izin juga? Emang nggak bisa langsung jual aja nih? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Meskipun jualan apoteknya secara online ya, tetap wajib punya izin karena yang dijual ini adalah produk kesehatan dan obat-obatan yang pengaturannya ketat dan harus dari apotek berizin dengan apoteker penanggung jawab yang terdaftar sebagai PSCF dari Kemenkes dan wajib lapor via Sipnap. Nah, kalau kalian nekat dijual tanpa izin, resikonya bisa kena sanksi hukum, produk diturunkan dari marketplace, dan pembeli jadi nggak percaya karena nggak ada legalitasnya. Jadi harus legal dulu secara offline sebelum bisa buka layanan farmasi online yang resmi ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, gimana sih caranya izin apotek ini bisa bantu promosi dan bikin jualan saya makin laris? Jadi sahabat, izin apotek ini bukan cuma syarat hukum ya, tapi juga bisa jadi alat promosi yang kuat loh. Nah, ini alasannya nih. Pertama, bikin apotek lebih dipercaya oleh pembeli karena legal, diawasi Dinkes, dan juga punya apoteker yang resmi. Lalu bisa masuk nih ke marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, karena biasanya minta legalitas usaha. Lalu kalian juga bisa kerjasama dengan distributor resmi dan dapetin harga grosir serta stok yang lengkap, dan juga bisa ikut program pemerintahnya seperti e-katalog atau layanan farmasi daring, dan bisa juga pasang label apotek resmi berizin di kemasan, banner, media sosial, yang ini menjadi daya tarik ke pelanggan yang butuh jaminan keamanan dari bisnis kalian.
Next pertanyaan, Kamil Receh, emang bentuknya kayak gimana sih izin apotek itu? Jadi sahabat, izin apotek ini biasanya berupa dokumen resmi berbentuk sertifikat ya atau surat keputusan dari Dinkes atau OSS berisi ada nama apoteknya, nama apoteker penanggung jawab, alamat lengkap apotek, nomor dan tanggal izin, masa berlakunya izin, tanda tangan dan stempel resmi dari pejabat berwenang nih. Kalau izinnya lewat OSS bentuknya bisa sertifikat standar yang bisa diunduh dan dicetak dari sistem. Kalau Dinkes langsung biasanya itu berupa SK cetak berkop resmi dari Dinkes kota kalian. Next pertanyaan, Kamil Receh, gimana sih cara memaksimalkan keuntungan apotek setelah punya izin? Jadi sahabat, setelah kalian punya izin, jangan cuma berhenti sampai buka apotek ya. Gunakan juga legalitas itu buat naikin omset dengan cara nih, pertama, gabung ke marketplace dan PSF resmi. Jualan online secara lewat Tokopedia, Shopee atau GrabHelp dan lainnya. Lalu kalian perluas layanan juga, tambahkan layanan seperti konsultasi gratis dengan apotek, antar obat ke rumah atau isi ulang resep secara daring. Lalu promosikan juga status apotek resmi berizin, cantumkan di banner, medsos atau kemasan untuk membangun kepercayaan pelanggan. Setelah itu kalian juga bisa kerjasama dengan klinik nih, rumah sakit ataupun puskesmas yang dimana legalitas ini bikin apotek kakak bisa jadi mitra resmi mereka. Lalu ambil stok dari distributor resmi, harganya pasti lebih murah nih, produknya lebih lengkap dan juga marginnya lebih tinggi. Lalu pantau juga nih keuangan dan stok pakai software apotek biar untungnya nggak bocor dan operasionalnya makin rapi. Next pertanyaan, Kamil Receh, jadi legalitas apa saja sih yang dibutuhkan biar bisa dapat izin apotek ini? Jadi sahabat, untuk bisa dapat izin apotek ya perlu dua jenis legalitas utama nih. Pertama, legalitas badan usaha seperti NIB dari OSS, Akta dan SK Kemenkumham nih untuk PT, CV, yayasan atau koperasi. Lalu NPWP badan, SIA dari Dinas Kesehatan, serta legalitas personal apoteker berupa STRA, SIPA, ijazah apoteker, KTP dan NPWP pribadinya ditambah dengan dokumen pendukung seperti SPPL, surat kerjasama antar pemilik dan apoteker, dana bangunan, daftar alat, serta surat komitmen di aplikasi Sipnap ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil Receh, kalau mau buka apotek atau usaha obat-obatan pakai kode KBLI-nya yang mana ya? Jadi sahabat, untuk usaha apotek nih dan obat-obatan wajib pakai kode KBLI yang sesuai ya, yaitu KBLI-nya 47721 untuk apotek retail, yaitu jualan langsung obat, vitamin dan produk farmasi ke konsumen baik bebas maupun resep. Lalu ada KBLI 46443, ini kalau mau buka grosir obat, dan bisa ditambah KBLI 21011 ini untuk produksi obat. Lalu ada 21022 itu untuk jamu atau herbal, dan 86906 ini untuk apotek online. Jadi tergantung model bisnisnya, tapi yang paling utama dan wajib untuk apotek retail adalah kode KBLI 47721 disertai dengan NIB, sertifikat standar dari OSS dan juga izin apotek dari Dinas Kesehatan. Next pertanyaan, Kamil Receh, setelah izin apoteknya keluar, apa saja sih kewajiban bagi pelaku usaha tersebut? Jadi sahabat, setelah izin apotek itu diterbitkan, kakak wajib menjalankan apotek sesuai dengan standar farmasi dan apoteker SIPA aktif, rutin melapor ke Sipnap terkait stok dan juga pelayanan, serta menjaga sarana dan SDM tetap sesuai, lalu memperpanjang izin seperti SIPA dan STRA sebelum masa kadaluarsa, serta mengelola limbah dan obat rusak sesuai dengan prosedur, karena kalau kewajiban ini diabaikan nih, izin apoteknya bisa dicabut dan usahanya terancam sanksi. Kamil Receh, apakah ada contoh bentuk fisik izin apotek? Jawabannya ada sahabat. Nah ini di sini surat izin apotek nih dari pemerintah Kota Gorontalo Dinas Kesehatan ya. Jadi gambarannya ini seperti ini nanti untuk surat izin apoteknya. Nah kalian bisa tanyakan ke Dinas Kesehatan kalian masing-masing di kota kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil Receh, apa saja sih tips dan triknya dalam mendapatkan izin apotek ini? Boleh kasih tahu nggak? Oke sahabat, agar proses izin apotek ini berjalan lancar, cepat dan tidak ditolak ya, kakak perlu memastikan apoteker itu legal dengan STRA dan SIPA yang aktif, lalu dokumennya lengkap dan rapi sesuai dengan format, lalu lokasi apotek yang strategis dan sesuai dengan aturan, dan pendaftaran OSS dengan KBLI 47721 dilakukan dengan benar ya, serta SPPL-nya diurus sejak awal, aktif komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat, serta nih bila perlu gunakan jasa konsultan berpengalaman seperti RHC untuk menghindari kesalahan umum seperti SIPA kadaluarsa, lokasi tidak standar, serta asal klik di OSS tanpa paham prosedurnya sahabat. Next pertanyaan, Kamil Receh, apakah ada contoh alur pengurusan izin apotek? Oke sahabat, berikut ya alur praktis pengurusan izin apotek dari awal hingga terbit. Pertama, kalian siapkan dokumen penting seperti KTP, NPWP, STRA, SIPA, SPPL, dana, surat sehat, lalu daftar di OSS. Nah, pilih KBLI-nya 47721. Lalu isi data usaha, unggah dokumen dan terbitkan NIB
serta sertifikat standarnya. Nah, setelah itu ajukan SIA ke Dinas Kesehatan atau PTSP dengan membawa dokumen yang sudah diunggah. Selanjutnya itu nanti akan ada verifikasi dan visitasi lapangan oleh Dinkes. Nah, jika semuanya lolos, izin apoteknya diterbitkan dan otomatis tercatat di OSS. Lalu cetak semua dokumen resmi untuk keperluan usaha. Proses ini umumnya memakan waktu kurang lebih 2-4 minggu jika dokumennya lengkap ya sahabat. Nah sahabat, masih bingung nih soal izin apotek untuk UMKM atau ragu bagaimana cara urusnya? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek link deskripsi video ya. Jangan ragu sahabat, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari Aceh, apakah bisa bantu urus legalitas untuk UMKM dan prosesnya seperti apa? Jawabannya bisa sahabat. Kami akan membantu semua pengurusan legalitas UMKM dan kalian juga bisa cek paket promo kami lainnya di link RHC Konsultan PKRT atau kalian bisa cek aja di link deskripsi video. Silakan kalian kepoin ya sahabat, akan kami bantu. Sahabat, saya paham, sebagai pelaku UMKM, mengurus izin apotek memang bisa terasa rumit dan penuh dengan tantangan. Tapi percayalah, memiliki izin apotek adalah langkah cerdas untuk memastikan usaha Anda itu berjalan legal, aman, dan profesional. Izin apotek ini ibarat password resmi yang membuka akses Anda untuk beroperasi secara sah, dipercaya oleh pelanggan, dan bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak mulai dari rumah sakit, klinik, hingga distributor besar dan juga pemerintah. Izin ini juga menunjukkan bahwa apotek Anda itu memenuhi standar mutu, pelayanan, dan keamanan yang ditetapkan oleh negara. Jika suatu saat ingin memperluas usaha, membuka cabang, atau menjual obat secara daring online, maka izin apotek adalah syarat utama yang tidak bisa ditawar. Jadi, meskipun prosesnya memperkeruh usaha, dokumen, dan kesabaran, mengurus izin apotek ini adalah investasi penting bagi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Anda ke depannya. Memiliki izin apotek bukan sekedar memegang dokumen resmi, tapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas usaha Anda di mata pelanggan, mitra bisnis, dan juga regulator. Dengan izin yang lengkap, apotek Anda dapat beroperasi secara legal dan sesuai aturan yang berlaku. Ini menunjukkan komitmen Anda untuk terhadap kualitas pelayanan, keselamatan konsumen, dan kepatuhan terhadap regulasi kefarmasian. Izin apotek juga membuka peluang usaha yang lebih luas lagi, mulai dari kerjasama dengan fasilitas kesehatan, pengadaan barang pemerintah, hingga kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Jadi, jangan ragu untuk mengurus izin apotek. Ini adalah langkah penting agar usaha Anda tumbuh profesional, dipercaya, dan berkelanjutan. Lengkapi legalitas dari sekarang dan rasakan bagaimana apotek Anda menjadi lebih siap bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dalam membangun usaha apotek, terutama bagi pelaku UMKM seperti Anda, tantangan tentu tidak sedikit, tapi perlu diingat, melengkapi izin apotek bukan sekedar formalitas atau beban administratif yang melainkan itu adalah bentuk tanggung jawab dan komitmen nyata Anda terhadap pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai aturan. Izin apotek adalah cerminan keseriusan Anda dalam menjalankan praktek kefarmasian yang profesional, patuh terhadap regulasi, dan peduli terhadap keselamatan konsumen. Dengan konsisten menjalani proses perizinan, Anda sedang membangun fondasi hukum dan kepercayaan yang kuat untuk menopang pertumbuhan usaha Anda lebih jangka panjang, bahkan saat menghadapi tantangan besar nanti di masa depan. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun apotek. Setiap langkah, tantangan, maupun keberhasilan yang Anda alami adalah bagian dari kisah berharga yang bisa menginspirasi banyak orang. Percayalah, ketulusan dan kerja keras Anda dalam menjalankan apotek yang legal, aman, dan terpercaya akan membuahkan hasil bukan hanya dalam bentuk omset, tetapi juga kepercayaan dan loyalitas konsumen serta mitra usaha. Apotek yang dibangun dengan hati dan niat baik akan mampu menghadapi segala rintangan, bahkan menjadi warisan berharga dan sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap usaha yang Anda rawat dengan sepenuh hati adalah benih masa depan yang penuh harapan. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada program UMKM naik level, di mana layanan kami ini mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, peta perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan lainnya sedang kami sediakan, di mana layanan kami ini full
online seluruh Indonesia 24 jam aman dan resmi. Dan silakan sahabat, di sini kami juga sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop. Jadi sahabat, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk konsultasinya gratis ya. Silakan hubungi admin kami via WhatsApp nomor yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Ingat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja video yang dapat kami sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian, serta membantu kalian dalam memahami bagaimana mendirikan bisnis apotek. Jadi sahabat, jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.